Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 3 RBL Fisika Dasar 1C kelas TPB 54 Institut Teknologi Sumatera. Pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai penerapan hukum Bernoulli pada alat penyemprot yaitu parfum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awalunisa dengan NIM 121240056, Program Studi Arsitektur TPB 54. Perkenalkan, nama saya Karina Marta Amalia dengan NIM 121240061, Program Studi Arsitektur kelas TPB 54. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cintania Putri, NIM 121390027 dari Prodi Arsitektur Lanskap. Perkenalkan, nama saya Lutfia Adila Zahiro, NIM 121390039 dari Prodi Arsitektur Lanskap TPB 54. Perkenalkan, nama saya Sari Fitriana, NIM 121390037, Prodi Arsitektur Lanskap TPB 54. Hukum Bernoulli ditemukan oleh ilmuwan asal Jerman yaitu Daniel Bernoulli. Dari penemuan ini, Bernoulli berhasil menerbitkan sebuah buku berjudul Hidrodinamika pada tahun 1738. Adapun pernyataan hukum Bernoulli adalah jumlah dari tekanan, energi kinetik tiap volume, dan energi potensial tiap volume di setiap titik sepanjang aliran fluida adalah sama. Artinya, saat aliran fluida meningkat, tekanan fluida tersebut akan turun. Dengan demikian, energi potensial yang dimiliki fluida juga akan turun. Dan sebaliknya, saat kecepatan aliran fluida turun, tekanan fluida akan naik. Bunyi hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli merupakan hukum yang dijadikan landasan di dalam fluida dinamis. Buat kalian yang belum tahu, fluida dinamis sendiri merupakan jenis fluida yang bergerak dan memiliki dua karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, fluida yang memiliki tekanan besar akan memiliki kecepatan aliran yang kecil. Yang kedua, fluida yang memiliki tekanan kecil akan memiliki kecepatan aliran yang tinggi. Nah, jadi hukum Bernoulli ini membahas mengenai gimana sih hubungan antara tekanan, kecepatan, dan ketinggian dari dua titik aliran fluida dengan massa jenisnya. Dua bentuk persamaan Bernoulli. Yang pertama, aliran tak termampatkan. Aliran tak termampatkan adalah aliran fluida yang dicirikan dengan tidak berubahnya massa jenis fluida di sepanjang aliran tersebut. Contoh fluida tak termampatkan adalah air, berbagai jenis minyak, emulsi, dan lain sebagainya. Bentuk persamaan Bernoulli untuk aliran tak termampatkan adalah sebagai berikut. Yang kedua, aliran termampatkan. Aliran termampatkan adalah aliran fluida yang dicirikan dengan berubahnya besaran kerapatan massa atau densitas dari fluida di sepanjang aliran tersebut. Contohnya, udara, gas alam, dan lain sebagainya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menentukan aplikasi hukum Bernoulli pada berbagai alat kehidupan manusia saat ini. Bahkan, kita tidak menyadarkan bahwa alat yang sering kita pakai tersebut menggunakan hukum itu, yaitu salah satu contohnya penyemprotan parfum. Cara kerja parfum. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, contoh sederhana hukum Bernoulli bisa kamu lihat pada parfum atau obat nyamuk semprot. Saat kamu menekan parfum ke bawah, cairan bagian bawah akan bergerak dengan kelajuan rendah. Akibatnya, tekanan di cairan bagian bawah akan semakin tinggi. Hal itu mampu mendorong cairan untuk bergerak ke atas melalui selang parfum yang berukuran kecil. Saat sampai di selang atas, udara di bagian penghisap akan keluar bersamaan dengan semburan parfum. Di bawah ini adalah salah satu contoh cara kerja parfum. Mengapa cairan parfum yang dikeluarkan menjadi cairan yang sangat halus? Lubang parfum biasanya berukuran kecil, sehingga cairan parfum melaju dengan cepat. Inilah persamaan kontinuitas. Yang pertama, jika luas penampang kecil, fluida akan bergerak lebih cepat. Yang kedua, sebaliknya, jika luas penampang besar, fluida akan bergerak pelan. Selain itu, untuk memperoleh butiran halus, biasanya dilakukan dengan menggunakan proses pembentukan partikel dengan menggunakan tekanan. Cairan dalam parfum dipompa sehingga mempunyai tekanan yang tinggi dan mengalir melalui pipa menuju pada celah yang sempit, sehingga cairan akan pecah menjadi partikel-partikel yang sangat halus. Selanjutnya, pembuatan alat. Alat dan bahan: botol bekas, pipet, lem tembak,
korek api, silat, solasi, dan gunting. Langkah pertama, potong ujung pipet yang melengkung, lalu beri sedikit lubang di pinggir pipet. Lalu, berilah lem pada ujung pipet agar menempel di pinggir pipet yang sudah dilubangi. Lalu, potong bagian atas botol dan juga bagian bawah botol. Setelah itu, rekatkan menjadi satu menggunakan solasi. Setelah itu, lubangilah tutup botol, lalu masukkan ke dalam pipet yang sudah dirakit. Agar lebih kencang, lemlah bagian sisi pipet dengan tutup botol agar lebih kuat. Lalu, berilah solasi terhadap botol yang sudah dipotong tadi agar menyatu. Lalu, masukkan botol ke dalam pipet yang sudah dibuat tadi. Potonglah ujung pipet agar lebih lancip. Berilah air pada sisi botol yang lebih pendek dan lakukanlah penyemprotan pada sisi botol yang lebih panjang. Maka dari itu air akan muncul pada pipet yang sudah dirakit. Membandingkan 3 alat penyemprot, yang pertama penyemprotan dengan ukuran besar, yang kedua penyemprotan dengan ukuran sedang, dan yang ketiga penyemprotan dengan ukuran kecil. Percobaan pertama dengan berukuran besar, botol disemprotkan akan menempuh jarak sebesar 48 cm dengan waktu 1,8 detik. Percobaan kedua dengan menyemprotkan botol menempuh pada jarak 34 cm dengan waktu 2,82 detik. Percobaan 3 menempuh jarak 29 cm dengan waktu 1,57 sekon. Perbandingan alat penyemprot bisa kita lihat pada tabel di bawah ini. Kesimpulan pada hasil percobaan alat tersebut dapat kita lihat pada tabel, yaitu semakin besar diameter alat penyemprot parfum, maka jarak yang ditempuh juga besar, tetapi waktu yang didapatkan singkat. Sebaliknya, semakin kecil diameter alat penyemprot, maka jarak yang ditempuh kecil. Hal tersebut dipengaruhi oleh massa jenis setiap penyemprotan parfum dan berhubungan dengan fluida dinamis, yaitu berpindahnya suatu zat cair. Sekian video penjelasan kami mengenai penerapan hukum Bernoulli pada alat penyemprotan parfum. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan komen. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.